Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Claudia. I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang satu tips anti-aging yang harus kalian lakukan mulai dari hari ini atau sekarang juga atau sedini mungkin pokoknya. Kalian tahu nggak kira-kira apa sih anti-aging skincare products yang bisa digunakan oleh semua orang mulai di atas usia 6 bulan? Apa ayo? Nah, buat kalian yang jawab sunscreen, selamat karena kalian sudah benar dan semoga kalian udah rajin ya pakai sunscreen setiap hari. Loh, kenapa sih sunscreen bisa jadi anti-aging skincare product? Apa hubungannya? Nah, kalian tahu nggak sih, cahaya matahari, sinar UV yang dipancarkan, itu sebenarnya merupakan salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan penuaan dini pada kulit kita. Nah, jadi dengan melindungi kulit kita dengan penggunaan sunscreen setiap hari, itu sudah merupakan bentuk dari anti-aging skincare. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, mulai dari usia berapa sih sebenarnya harus menggunakan sunscreen? Sebenarnya semua orang di atas usia 6 bulan disarankan untuk menggunakan sunscreen, terutama kalau misalnya sedang lagi banyak aktivitas outdoor atau di luar. Kalau misalnya kalian belum yakin untuk menggunakan sunscreen mulai sekarang, ayo sini. Aku kasih tahu dulu beberapa manfaat lain sunscreen yang harus kalian ketahui. Yang pertama, tadi aku udah bilang ya, untuk mencegah terjadinya penuaan dini pada kulit kita. Jadi supaya kulit kita ini tetap plump, tetap kelihatan awet muda, nggak muncul kerutan di usia yang terlalu muda. Nah, lalu yang kedua adalah menggunakan sunscreen itu bisa mencegah terbentuknya hyperpigmentation atau noda hitam pada kulit kita. Oh ya, by the way, noda hitamnya ini nggak hanya noda-noda hitam atau flek yang ada di orang-orang yang mungkin usianya udah lanjut loh, tapi juga noda hitam akibat bekas jerawat. Jadi kalau misalnya kalian punya permasalahan jerawat dan juga bekasnya, dan kalian pengen bekas jerawat kalian itu cepat pudar, kalian harus rajin menggunakan sunscreen. Nah, lalu yang ketiga, manfaat sunscreen adalah dia bisa mempercepat proses penyembuhan luka pada kulit kita. Ya, karena memang dampak buruk sinar UV, dia itu kan mengakibatkan terbentuknya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa mencegah nih proses penyembuhan luka pada kulit kita. Jadi kalau misalnya kita habis gigit nyamuk atau kita habis luka, gatel-gatel dan garuk, itu jadi semakin lama sembuhnya kalau misalnya kita nggak rajin pakai sunscreen. Dan yang terakhir, yang keempat, dan mungkin paling relate nih buat kita semua adalah dia juga bisa mencegah terjadinya peradangan pada kulit kita. Pasti pernah lah ya kalau misalnya kalian habis berjemur di pantai, selesai kulit kalian tuh kebakar, merah-merah. Nah, itu sebenarnya adalah proses peradangan pada kulit kita. Begitu juga dengan jerawat. Siapa di sini kalau misalnya berasa kayak habis olahraga, lama di luar, habis ke pantai, kok jerawatnya jadi semakin merah ya, jadi semakin meradang? Ya, karena memang matahari itu bisa memperparah proses peradangan. Makanya jangan lupa ya untuk pakai sunscreen setiap hari. Oke, lalu yang berikutnya aku juga mau membahas tentang berapa banyak sih pemakaian sunscreen yang benar supaya kita mendapatkan proteksi yang maksimal dari dampak buruk sinar UV. Nah, sebenarnya disarankan itu adalah sebanyak 2 jari. Sebanyak ini ya, 2 jari yang gendut-gendut kalau bisa untuk daerah wajah dan juga leher kita. Wah, banyak banget ya jumlahnya, kayak kebayang gak sih 2 jari gendut untuk seluruh wajah dan juga leher? Itu tuh banyak banget memang jumlahnya. That's why penting banget untuk mencari sunscreen yang terasa nyaman di kulit, gak bikin kita pusing mau pakai banyak-banyak. Dan aku tahu banget memang mencari sunscreen yang gak cuma nyaman di muka tapi juga nyaman di kantong itu gak mudah. Memang butuh proses dan pencarian yang cukup panjang. Nah, tapi kita beruntung banget loh untuk hidup di era ini dimana pilihan sunscreen tuh udah banyak banget dan juga sudah sangat affordable. Dan hari ini aku memperkenalkan kalian dengan 3 sunscreen dari Emina yang bisa menjadi salah satu opsi sunscreen kalian. Oke, yuk sekarang kita langsung bahas aja produk yang pertama. Di sini ada Emina Sun Battle SPF 30 PA+++. Nah, sebelumnya yuk kita intip dulu full ingredients listnya. Nah, kalau kita lihat tadi dari full ingredients listnya, kita bisa meng-highlight beberapa key ingredients di dalamnya. Yang pertama, di dalamnya itu terdapat 2 jenis chemical UV filters. Nah, selain UV filters, dia juga masih ada kandungan dengan manfaat untuk kulit kita, seperti panthenol atau aloe leaf extracts yang bisa membantu soothing dan menenangkan kulit kita yang sedang iritasi. Nah, kalau ngomongin soal teksturnya, dia itu teksturnya gel, sangat mudah diratakan di wajah, nggak meninggalkan white cast sama sekali, yang pasti dia sangat hydrating, dan finishnya itu lebih ke healthy dewy look. Nah, nggak hanya ada si Sun Battle SPF 30, tapi ada juga yang mau kita battle nih, sesuai namanya dengan si Sun Battle. Ada Sun Battle SPF 45 PA+++. Apa sih bedanya? Yuk kita langsung intip dulu full ingredients listnya.
Nah, kalau kita tadi udah lihat full ingredients listnya, di sini dia itu memang punya UV filters yang lebih banyak. Jadi ada 6 jenis UV filters. Mungkin itu dia ya kenapa memang proteksinya bisa lebih tinggi, makanya SPF 45. Nah, selain itu, dia juga ada kandungan grape leaf extract serta bisabolol yang sangat kaya akan kandungan antioksidan dan juga bisa membantu menenangkan kulit kita yang sedang iritasi. Nah, lalu kalau teksturnya, lagi-lagi dia juga teksturnya gel, sangat mudah diratakan, hydrating, dan finishnya juga kayak dewy finish look gitu. Nah, kalau tadi kalian dengar penjelasan aku, mungkin kalian merasa kedua ini memang punya banyak persamaan. Nah, di sini akan aku bantu lagi compare perbedaan antara si SPF 30 dan juga SPF 45 Sun Battle dan apa aja sih yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian membeli salah satu dari ini. Atau mungkin kalian bisa beli dua-duanya, tapi kalian pakai di kesempatan atau di waktu kondisi yang berbeda. Oke, kalau misalnya kalian tadi dengar, kalian mungkin masih belum bisa menentukan nih, mau beli yang SPF 30 atau yang SPF 45 ya, karena memang mereka memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan yang pertama, mereka itu sama-sama chemical sunscreen dua-duanya. Dan selain itu juga sangat ringan di kulit, sangat hydrating, dan finishnya juga dewy di kulit. Pokoknya kalau misalnya kalian pakai ini di pagi hari, aku rasa kalian udah nggak usah lagi pakai pelembab karena kedua produk ini udah sangat melembabkan. Nah, tapi yuk sekarang kita intip lebih dalam tentang apa sih perbedaan utama dari kedua produk ini. Yang pertama pastinya perlindungan atau proteksi dari produk SPF Sun Battle yang 45 ini lebih tinggi. Selain itu, dia juga memiliki 6 jenis UV filters di dalamnya. Sedangkan kalau yang SPF 30 ini hanya ada 2 UV filters. Nah, lalu berikutnya kalau ngomongin tentang tekstur, memang walaupun teksturnya itu mirip-mirip sama-sama gel, tapi si tekstur dari SPF 45 ini lebih tebal dibandingkan SPF 30. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kalian ini seseorang yang jarang beraktivitas di luar, kalian cukup beli aja yang Sun Battle SPF 30 PA+++. Yang penting kalian rajin reapply. Tapi kalau misalnya kalian sering aktivitas di luar, outdoor, aku saranin kalian untuk beli yang Sun Battle SPF 45 karena proteksinya memang lebih tinggi. Oh ya, tadi aku kelupaan, dua lagi kesamaan dari produk ini adalah dua-duanya itu sama-sama memiliki kandungan alkohol dan juga fragrance di dalamnya. Tapi tenang aja, walaupun ada kandungan alkohol dan juga ada kandungan fragrance, so far di kulit aku sih aman, gak pernah ada reaksi negatif sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif terhadap alkohol dan fragrance, tenang aja, masih ada opsi lain dari Emina yang bisa kalian pilih. Oke, jadi ini dia rangkuman dari perbandingan kedua produk Sun Battle SPF 30 dan juga SPF 45. Yuk kita lihat di tabel yang berikut ini. Nah, kira-kira kalian udah bisa menentukan belum nih mau beli yang SPF 30 atau SPF yang 45? Nah, jadi sini aku mau memberikan sedikit review aku untuk kedua produk ini. Dua-duanya sama-sama enak menurut aku, teksturnya sama-sama lightweight dan juga very hydrating di kulit. Memang akan sedikit terasa perih di mata kalau misalnya kita beraktivitas atau berkeringat, tapi ini bisa kita akali dengan tips yang akan aku bahas di akhir video ini. Jadi jangan lupa ya untuk nonton sampai akhir. Nah, tapi menurut aku untuk harganya, dia ini worth it banget. Dia ini bagus banget formulasinya, lightweight, nggak bikin kita males pakai sunscreen. Karena kan banyak dari kita mikir kalau sunscreen itu selalu ada putih-putihnya, ada white cast-nya, muka jadi ashy. Nah, kalau misalnya kalian pakai produk ini, kalian gak usah takut, no white cast, no ashy feeling, terus rasanya juga sangat melembabkan di kulit. Oke, kita udah bahas dua produk yang pertama. Kita lanjut lagi ke produk yang ketiga. Di sini ada Emina Skin Body Sun Protection SPF 30 PA+++. Nah, seperti yang tadi aku udah bahas, kalau kedua sunscreen Sun Battle yang aku bahas pertama itu kan punya kandungan alkohol di dalamnya. Nah, berbeda dengan produk yang satu ini, si Skin Body ini tidak ada kandungan alkoholnya. Nah, pertama yuk kita lihat dulu apa aja full ingredients list dari produk ini. Oke, seperti yang tadi kita udah lihat, di dalam produk ini itu terdapat 3 jenis UV filters. Selain itu ada juga kandungan kalendula, allantoin, dan pantenol yang bisa membantu meredakan peradangan atau memiliki manfaat anti-inflamasi. Nah, lalu tekstur dari produk ini dia juga lightweight gel bentuknya, dia itu sangat mudah juga diratakan di wajah, nggak meninggalkan white cast sama sekali. Lagi-lagi finishnya juga sama, dia itu dewy and hydrating finish di kulit. Nah, so far dari ketiga produk ini, kalau aku secara pribadi lebih suka atau paling suka si Skin Body Sun Protection SPF 30 PA+++ ini, karena menurut aku dia itu paling tidak perih di mata, walaupun kalau misalnya kita habis berkeringat.
Dan menurut aku produk yang ini tuh cocok banget untuk kalian yang punya sensitivitas terhadap simple alkohol di dalam produk sunscreen kalian. Jadi kalau misalnya kalian gak bermasalah dengan alkohol atau dengan fragrance, kalian bisa pilih antara si kedua produk Sun Battle ini. Tapi kalau misalnya kalian prefer sesuatu yang gak ada simple alkoholnya, kalian bisa pilih si Skin Body. Oh ya, selain itu rangkaian Skin Body dari Emina ini gak hanya produk sunscreen aja loh, tapi masih ada produk-produk lainnya juga. Mulai dari face wash, toner, dan juga micellar water. Nah, menurut aku rangkaian Skin Body ini cocok banget untuk kalian yang masih remaja dan masih pemula baru mau terjun ke dunia skincare karena sudah mencakup seluruh basic skincare rutin. Mulai dari membersihkan wajah, menghidrasi, dan juga melindungi kulit dari sinar matahari. Oh ya, selain itu bonusnya juga produk-produk Emina dari rangkaian Skin Body ini harganya juga sangat affordable. Oke, tadi aku udah membahas tentang ketiga sunscreen dari Emina, mulai dari yang Sun Battle dan juga Skin Body. Nah, sekarang aku masih mau membagikan beberapa tips aku tentang penggunaan sunscreen. Yang pertama, sunscreen itu sebenarnya harus digunakan atau dianjurkan untuk digunakan walaupun di luar itu nggak lagi terik mataharinya. Jadi walaupun misalnya lagi mendung, lagi hujan, sebenarnya sinar UV itu masih tetap ada loh dan bisa berdampak buruk pada kulit kita. Jadi walaupun mendung, jangan lupa ya tetap pakai sunscreen. Nah, lalu yang kedua, penggunaan sunscreen itu harus di akhir skincare rutin kita. Jadi setelah kita selesai nih pakai toner, serum, pelembab, baru kita akhiri dengan penggunaan sunscreen. Nah, lalu yang ketiga adalah pakai sebanyak 2 jari ini. Karena kita perlu jumlah sebanyak itu nih untuk mendapatkan proteksi yang sesuai atau optimal untuk kulit kita. Nah, lalu yang keempat, ini adalah tips untuk menghindari rasa mata perih akibat penggunaan sunscreen. Yang pertama yaitu kalian bisa menggunakan mineral sunscreen atau sunstick untuk daerah sekitar mata. Pastikan sunstick atau mineral sunscreen yang kalian gunakan ini juga tidak memiliki kandungan fragrance ya. Nah, lalu untuk bagian wajah lainnya bisa kalian gunakan chemical sunscreen favorit kalian. Nah, trik yang satu ini bisa disebut atau sering kita dengar juga sebagai sunscreen atau panda goggle. Jadi kita melindungi daerah sekitar mata menggunakan mineral sunscreen yang kemungkinan mengiritasi mata atau bikin mata perihnya itu lebih kecil, dan di bagian wajah lainnya itu kita pakai chemical sunscreen yang teksturnya lebih nyaman. Nah, lalu cara yang kedua adalah kalian bisa pakai chemical sunscreen ini ke seluruh bagian wajah kalian, tapi jangan lupa untuk kalian set dengan menggunakan powder atau loose powder di bagian daerah sekitar mata, sehingga sunscreennya itu nggak geser-geser atau turun ke daerah sekitar mata yang bikin mata jadi perih. Nah, lalu yang terakhir, jangan lupa ya untuk reapply sunscreen kalian, terutama nih kalau misalnya kalian habis berolahraga, berkeringat, atau berenang. Oke teman-teman semuanya, jadi itu dia tips penggunaan sunscreen dari aku dan juga rekomendasi produk Emina Sunscreen. Nah, semoga video ini membantu kalian ya menentukan kira-kira sunscreen mana nih yang paling cocok untuk kalian. Apakah si Sun Battle SPF 30, SPF 45, atau si Skin Body. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk like video ini, subscribe juga ke YouTube channel aku dan nyalain lonceng bel notifikasi, dan share juga ya video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke semuanya, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys! Jangan lupa ya pakai sunscreen.